Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja naik di atas atap rumah besar bercat putih gading di kawasan Menteng. Udara masih sejuk, aroma bunga melati dari taman belakang tercium lembut bersama semilir angin. Di teras, seorang perempuan muda berwajah lembut sedang menyapu perlahan, sambil sesekali menatap ke arah ruang tamu tempat seorang pria tua duduk di kursi roda. Perempuan itu bernama Tika, 27 tahun, anak tunggal dari pengusaha properti sukses bernama Hendra Wirawan. Wajahnya ayu khas perempuan Jawa, kulitnya bersih, rambut hitamnya panjang terurai, dan matanya selalu tampak teduh. Meski berasal dari keluarga kaya raya, Tika tumbuh menjadi sosok sederhana dan penuh kasih. "Ayah, mau sarapan sekarang?" tanyanya lembut sambil tersenyum. Pria tua itu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Tapi jangan lupa kamu juga sarapan. Jangan cuma nyiapin buat ayah saja." Tika tersenyum kecil. "Tika udah biasa. Yah, yang penting ayah sehat dulu." Momen seperti itu sudah menjadi rutinitas bagi mereka. Sejak ibunya meninggal 7 tahun lalu, Tika menjadi satu-satunya orang yang merawat ayahnya dengan penuh kasih. Ia tak pernah meninggalkannya, bahkan setelah menikah. Ya, Tika sudah menikah dengan seorang pria bernama Rizal, 30 tahun. Pria yang dulu membuatnya jatuh cinta karena kesederhanaan dan tutur katanya yang manis. Rizal bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kontraktor kecil. Di awal pernikahan, Rizal tampak begitu baik dan penyayang. Namun belakangan, sikapnya mulai berubah. Siang itu, Rizal pulang lebih cepat dari kantor. Ia masuk rumah dengan wajah kesal, menentakkan kaki sambil membuka jasnya dengan kasar. "Kenapa wajahnya begitu, Mas?" tanya Tika lembut sambil menuangkan teh hangat. "Proyek dibatalkan. Klien bilang dana ditunda." "Aku capek, Tik. Semua kerjaanku kayak nggak ada hasil." Rizal membanting tas ke sofa. Tika menatapnya penuh simpati. "Sabar, Mas. Rezeki nggak akan kemana. Tika yakin nanti ada jalan lain." "Jalan lain? Kamu enak ngomong. Semua hidupmu udah disiapin ayahmu. Aku ini harus kerja keras dari nol. Tik, aku cuma pengen dihargai." Tika terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab tanpa memperkeruh suasana. Ia tahu Rizal merasa rendah diri dibanding dirinya. Tapi Tika tidak pernah mempermasalahkan status atau harta. "Aku nggak pernah lihat kamu rendah, Mas. Kamu tetap kepala keluarga," katanya pelan. Rizal hanya menghela napas panjang, mengambil rokok, dan berjalan ke halaman belakang. Tika menatap punggung suaminya dengan mata sendu. Ada sesuatu dalam diri Rizal yang berubah. Sesuatu yang perlahan membuat jarak di antara mereka semakin jauh. Sore hari, seorang wanita paruh baya datang berkunjung. Wajahnya bersolek berlebihan, dengan kalung emas besar di lehernya. Dialah Bu Sumarni, ibu kandung Rizal, sekaligus mertua Tika. "Tika, mana Rizal? Aku mau ngomong sama anakku," katanya dengan nada tinggi tanpa salam. "Oh, Rizal di belakang, Bu. Silakan duduk dulu, saya buatkan teh." "Teh aja? Kalau rumah segede ini, masa cuma nyuguhin teh?" Bu Sumarni melirik sinis ke arah ruang tamu megah dengan perabotan mahal. "Kamu ini enak banget ya, Tik. Nikah sama anakku, langsung tinggal di rumah mewah. Harta bapakmu banyak banget, ya?" Tika hanya tersenyum menahan perasaan. "Alhamdulillah, ini semua rezeki dari ayah, Bu." "Rezeki dari ayahmu, tapi anakku yang ikut enak. Untung Rizal pinter milih istri," ucap Bu Sumarni sambil tertawa kecil, tapi tatapannya menyiratkan iri. Tika hanya diam. Ia tahu mertuanya sering bicara seperti itu, menyanjung suaminya, tapi di saat yang sama merendahkan dirinya seolah-olah semua kebahagiaan rumah tangganya karena Rizal. Tak lama, Rizal masuk. "Bu, ngapain kesini? Kan aku udah bilang nanti aku ke rumah." "Loh, masa ibu nggak boleh ke rumah anak sendiri?" Bu Sumarni menatapnya tajam. "Aku cuma mau lihat keadaanmu. Tapi aku jadi kasihan. Kamu kayaknya cuma jadi tamu di rumah istrimu sendiri, ya?" Rizal menunduk. Wajahnya berubah masam.
Kata-kata ibunya seperti api kecil yang menyulut harga dirinya. Bu, ini rumah ayah saya, Bu. Tapi ayah juga anggap Rizal anak sendiri kok. Ucap Tika berusaha menengahi. Ah, nggak usah munafik, Tik. Aku tahu bapakmu nggak suka sama keluargaku. Makanya kamu nggak pernah ikut aku ke rumah, ya? Tika menarik napas dalam. Ia tidak ingin berdebat. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa lelah. Lelah karena selalu jadi sasaran omongan dan prasangka buruk. Malam harinya, setelah semua tenang, Tika duduk di kamar sambil menatap foto dirinya dan Rizal di hari pernikahan. Senyumnya dulu begitu tulus. Tapi kini, wajah itu terasa jauh. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Gita, sahabat terbaiknya. Tik, kamu nggak apa-apa? Aku lihat tadi di toko ada ibumu mertua. Mukanya nyolot banget ngomongin kamu. Tika tersenyum pahit. Ia mengetik balasan pelan. Nggak apa-apa, Git. Aku udah biasa. Kamu nggak boleh terus, biasa. Orang sebaik kamu nggak pantas diperlakukan begitu. Balas Gita cepat. Air mata menetes di pipi Tika. Ia menatap langit malam dari jendela. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan menjaga rumah tangganya dan merawat ayahnya yang semakin lemah. Ia tidak tahu, badai besar sudah menunggu di depan. Tapi malam itu, Tika hanya tahu satu hal, bahwa ia harus tetap tegar, karena ayahnya, karena cintanya, dan karena keyakinan bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Keesokan paginya, ia membantu ayahnya sarapan. Wajah Hendra tampak lelah, tapi senyumnya masih hangat. Tika, katanya pelan, kalau nanti ayah nggak ada, kamu harus kuat. Jangan terlalu percaya sama siapapun. Simpan baik-baik semua yang ayah titipkan. Tika tersenyum, menahan air mata. Ayah jangan ngomong begitu. Ayah pasti panjang umur. Hendra hanya tersenyum samar. Ayah sudah tua, Nak. Tapi ayah tenang, karena kamu anak yang baik. Dunia boleh jahat, tapi kamu jangan pernah jadi jahat. Kalimat itu terasa ringan saat diucapkan, tapi akan jadi mantra yang terus terngiang di kepala Tika bertahun-tahun kemudian. Ketika semua yang ia miliki mulai dirampas oleh orang-orang yang dulu ia sebut keluarga. Pagi itu hujan turun perlahan. Langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut berduka atas sesuatu yang belum terjadi. Di kamar besar lantai 2 rumah keluarga Wirawan, Tika duduk di samping ranjang tempat ayahnya terbaring lemah. Tubuh pria tua itu tampak semakin kurus, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. Yah, Tika udah panggil dokter, sebentar lagi datangnya. Ucap Tika dengan suara bergetar, menggenggam tangan ayahnya erat. Hendra menatap putrinya dengan senyum samar. Nggak usah, Nak. Ayah udah tahu waktunya udah dekat. Jangan ngomong gitu, yah. Tika belum siap. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Tidak ada yang siap, Nak. Tapi ayah tenang, karena kamu anak yang kuat. Suara Hendra parau, tapi penuh kasih. Ia mengelus kepala Tika pelan. Seperti saat Tika masih kecil dulu. Ingat pesan ayah, jaga dirimu. Jangan biarkan siapapun menyakiti hatimu. Ayah udah titip semuanya, di laci meja kerja ayah, ada surat buatmu. Surat apa, yah? Hendra tidak menjawab. Ia tersenyum lemah, menarik napas panjang, lalu matanya perlahan terpejam. Waktu seolah berhenti. Detik-detik terasa membeku. Tika mengguncang tangan ayahnya, memanggil-manggil namanya berulang kali. Yah, ayah, bangun, yah, jangan tinggalin Tika. Namun tubuh itu sudah tak bergerak. Suara hujan kian deras, menutupi isak tangis Tika yang pecah di ruang itu. Dunia yang selama ini terasa hangat tiba-tiba menjadi hampa. Beberapa jam kemudian, rumah besar itu dipenuhi orang. Kerabat, tetangga, dan karyawan lama keluarga Wirawan berdatangan untuk melayat. Aroma bunga sedap malam memenuhi udara. Tika duduk di lantai dekat jenazah ayahnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Rizal berdiri di sampingnya, berusaha tampak tegar di depan banyak orang. Tapi dari matanya ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa penasaran, rasa yang sulit dijelaskan. Sabarlah, Tik, katanya datar. Ayahmu sudah tenang sekarang. Tika mengangguk pelan. Ia terlalu lemah untuk menjawab. Dari kejauhan,
Bu Sumarni berdiri dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Kasihan. Ya. Tapi ya mau gimana lagi? Hidup terus jalan. Bisiknya pada salah satu tamu. Tatapannya sempat melirik arah meja kerja besar di ruang tengah, tempat Hendra biasa menyimpan dokumen penting. 3 hari setelah pemakaman, suasana rumah masih muram. Tika belum banyak bicara. Ia lebih banyak duduk di kamar ayahnya, menatap selembar surat yang baru saja ia temukan di dalam laci meja kerja, seperti pesan terakhir ayahnya. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar. Untuk Tika, putri tunggal ayah. Jika kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah pergi. Ayah mewariskan semua yang ayah punya hanya padamu. Rumah, tanah, saham, dan seluruh tabungan ayah. Semua sudah tercatat di notaris. Tapi ingat, nak, harta ini bukan untuk kesenanganmu semata. Gunakan untuk menolong orang yang membutuhkan. Ayah percaya padamu. Jangan biarkan siapapun menguasai hidupmu hanya karena harta. Air mata Tika menetes membaca tiap baris kata itu. Ia menatap tanda tangan ayahnya di bawah, terasa begitu dekat dan sekaligus begitu jauh. Beberapa hari kemudian, Tika dan Rizal diundang ke kantor notaris untuk pembacaan surat wasiat. Ruangan itu tampak formal. Meja panjang, map-map dokumen tersusun rapi, dan seorang notaris tua bernama Pak Hadi duduk dengan ekspresi serius. Baik. Sesuai dengan surat wasiat almarhum Hendra Wirawan, beliau telah menunjuk saudari Tika sebagai satu-satunya ahli warisah atas seluruh harta kekayaan almarhum, ucap notaris itu sambil membuka dokumen. Tika menunduk, air matanya jatuh lagi. Ia tidak merasa bangga, justru hatinya terasa berat. Namun di sampingnya, Rizal terdiam lama. Matanya menatap angka-angka di daftar aset, rumah mewah di Menteng, villa di Bandung, lahan di Bogor, saham perusahaan, dan tabungan lebih dari 100 miliar rupiah. Rizal mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku. Jadi, semua ini sekarang milikmu, Tik? Tanyanya pelan. Bukan milikku, Mas. Ini titipan dari ayah, jawab Tika dengan tulus. Notaris menambahkan, benar. Dan sesuai hukum, harta ini adalah milik pribadi almarhum yang diwariskan langsung kepada anaknya, bukan harta bersama. Tidak bisa diganggu-gugat. Kata-kata itu seharusnya membuat semuanya jelas. Namun di dalam hati Rizal, sesuatu mulai berubah, seperti bara kecil yang diam-diam menyala. Beberapa malam setelah itu, Tika duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Gita datang membawakan makanan kesukaan Tika, bubur ayam dan teh hangat. Git, rasanya aneh. Ayah pergi ninggalin aku dengan semua ini. Aku nggak butuh uangnya, aku cuma mau dia ada, kata Tika pelan. Gita menatapnya iba. Aku tahu, Tik. Tapi kamu harus kuat. Warisan itu bukan beban. Itu amanah. Jangan sampai orang lain mempermainkan kamu karena harta itu. Tika menatap sahabatnya. Kamu pikir aku bisa melindunginya? Bukan cuma bisa, Tik. Kamu harus, jawab Gita tegas. Aku cuma takut. Nanti ada yang mencoba ambil keuntungan dari kamu. Tika terdiam. Dalam hatinya, ada rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Tapi ia masih percaya bahwa Rizal, suaminya, adalah orang yang baik. Ia tidak tahu bahwa malam itu, Rizal duduk di ruang kerja ayahnya, membuka-buka dokumen warisan dengan wajah serius. Di tangannya ada secangkir kopi, di matanya ada kilatan ambisi yang belum pernah Tika lihat sebelumnya. Ia membaca, menghitung, mempelajari, dan tersenyum tipis. 100 miliar. Ya, kalau aku yang kelola, bisa jadi 1000, gumamnya pelan. Hari-hari setelahnya, rumah besar itu mulai terasa berbeda. Rizal semakin sering membicarakan uang dan aset. Ia mengajak Tika berdiskusi tentang mengembangkan warisan. Namun setiap kali Tika bilang ingin fokus pada amal dan yayasan, wajah Rizal berubah kesal. Kamu itu terlalu naif. Tik, uang segitu besar, masa mau dipakai buat bantu orang miskin? Bentaknya suatu malam. Tika menatapnya kaget. Mas, ayah selalu ajarin aku buat berbagi. Rezeki bukan buat disimpan. Rezeki juga bukan buat disia-siakan. Rizal memukul meja keras. Aku suamimu, Tik. Aku tahu cara mengatur uang. Untuk pertama kalinya, Tika melihat mata suaminya penuh dengan keserakahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa takut.
Di tengah malam yang sunyi, Tika menatap foto ayahnya di dinding. Ayah, kenapa rasanya rumah ini berubah? Kenapa orang-orang yang dulu aku percaya mulai asing? Angin malam berhembus pelan dari jendela yang terbuka. Tirai bergerak lembut, seolah menjawab dengan keheningan. Tika tak tahu bahwa warisan yang seharusnya menjadi kenangan terakhir dari kasih sayang ayahnya, perlahan akan menjadi akar dari luka yang panjang, luka yang akan menguji kekuatan hatinya, dan membongkar siapa yang benar-benar mencintainya, dan siapa yang hanya mencintai harta peninggalannya. Sejak kepergian ayahnya, hidup Tika perlahan berubah. Rumah megah peninggalan almarhum ayahnya kini tak lagi terasa hangat. Setiap langkahnya di dalam rumah itu seperti membawa beban baru. Karena di sanalah wajah asli orang-orang terdekat mulai terlihat tanpa topeng. Ari, suaminya, yang dulu lembut dan penuh perhatian, kini mulai berubah. Nada bicaranya kasar, pandangannya dingin, dan seringkali matanya memancarkan kebencian yang tak bisa Tika mengerti. Ia bukan lagi pria penyayang yang dulu menemaninya di masa susah. Ia kini lebih sibuk dengan ambisi, harta, dan gengsi. Pagi itu, Tika sedang menyapu halaman rumah ketika suara keras terdengar dari ruang tamu. Bu, lihat tuh menantu ibu. Sejak bapaknya meninggal, dia berlagak kaya. Bentak Ari dengan nada tinggi. Tika berhenti, menatap suaminya dengan kaget. Maksud kamu apa, Mas? Ari mendengus sinis. Udah jangan pura-pura polos deh. Tik, sekarang kamu yang pegang warisan bapak kamu, kan? Rumah ini, uang itu, semua sekarang atas nama kamu. Tapi jangan lupa, kamu itu cuma perempuan, dan aku suamimu. Semua yang kamu punya itu otomatis milikku juga. Darah Tika terasa mendidih. Ia tak menyangka Ari bisa berkata sekejam itu. Mas, warisan itu titipan. Aku nggak pernah sombong atau ngaku-ngaku. Aku cuma mau jaga amanah ayah. Belum sempat ia lanjut bicara, suara seorang wanita menyela dengan nada tajam. Sudah, Ari. Buang waktu saja ngomong sama dia. Dari dulu aku nggak setuju kamu nikah sama perempuan ini. Dasar perempuan kampung yang beruntung dapat warisan. Itulah suara mertua Tika, Bu Ratna, wanita yang sejak awal tak pernah menyukai kehadirannya. Dari tatapan mata hingga caranya berbicara, selalu ada nada penghinaan yang menyayat hati. Tika mencoba tersenyum sopan. Maaf, Bu. Saya nggak ada niat untuk. Cukup, potong Bu Ratna. Mulai hari ini, kamu jangan sok jadi nyonya besar di rumah ini. Warisan itu harus dibagi adil. Dan anakku berhak atas semuanya. Kalau kamu pikir kamu bisa atur rumah ini sendiri, kamu salah besar. Ari menatap ibunya, lalu mengangguk setuju. Mulai sekarang, semua keuangan keluarga aku yang atur. Kamu cukup urus dapur dan rumah. Jangan banyak tingkah. Tika terpaku. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hatinya remuk, tapi ia memilih diam. Ia tahu membantah hanya akan memperkeruh suasana. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Setiap pagi, Tika harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, sementara Ari dan ibunya duduk santai menunggu. Jika rasanya kurang asin atau telat disajikan, cacian datang bertubi-tubi. Dasar nggak becus. Perempuan kayak kamu cuma bisa hidup karena harta bapakmu. Kalau bukan karena Ari kasihan, kamu udah aku usir dari dulu. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Tika setiap hari. Kadang malam-malam ia menangis diam-diam di kamar, menatap foto almarhum ayahnya. Pak, Tika nggak kuat. Mereka berubah, Pak. Rumah ini bukan lagi rumah yang Bapak bangun dengan cinta. Bisiknya lirih, air matanya jatuh membasahi bingkai foto. Namun di balik kelembutannya, Tika mulai menyadari sesuatu. Ada yang mencurigakan. Setiap minggu, Ari dan ibunya sering berbisik-bisik di ruang tamu sambil menatap tumpukan dokumen. Ketika Tika mendekat, mereka langsung menutup map itu dan berganti topik. Mas, itu dokumen apa? Tanya Tika suatu sore. Bukan urusan kamu, jawab Ari ketus. Dan malam itu, saat Ari tertidur, Tika memberanikan diri membuka lemari kerja suaminya. Di sana ia menemukan tumpukan surat tanah dan rekening bank yang semuanya atas nama Ari. Padahal surat-surat itu dulunya milik mendiang ayahnya. Tika tertegun. Tangannya gemetar. Jadi, mereka sudah memindahkan semuanya. Matanya panas, tapi kali ini bukan karena sedih,
melainkan karena amarah. Ia baru menyadari bahwa cinta yang selama ini ia jaga ternyata hanya topeng untuk menguasai warisan ayahnya. Dan di malam yang sunyi itu, Tika bersumpah dalam hati. Jika mereka berniat menghancurkan hidupku, aku tidak akan diam. Namun Tika belum tahu bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Hari-hari di rumah besar peninggalan ayah Tika kini berubah menjadi medan peperangan batin. Setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi tawa dan kehangatan, kini terasa dingin, penuh bisik-bisik licik dan tatapan iri. Ari dan ibunya semakin menjadi-jadi. Mereka tidak lagi menyembunyikan niat mereka, menguasai seluruh harta peninggalan ayah Tika. Pagi itu, Tika sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Sinar matahari menembus rambut hitam panjangnya, tapi wajahnya tampak lesu. Tubuhnya kurus, matanya sembab karena kurang tidur. Baru saja ia menggantung kain terakhir, suara keras terdengar dari dalam rumah. Tika, cepat ke sini. Itu suara Bu Ratna, nyaring dan penuh amarah. Tika segera berlari masuk. Di ruang tamu, ia mendapati Bu Ratna berdiri dengan tangan berlipat, sementara di hadapannya berdiri dua orang pria asing berjas rapi. Ari duduk di sofa, memegang map coklat berisi dokumen. Ada apa ini, Mas? Tanya Tika dengan hati-hati. Ari tersenyum sinis. Kamu datang juga akhirnya. Nih, kenalin, ini dari kantor notaris. Kita mau urus balik nama rumah dan tanah warisan bapak kamu ke atas nama aku, supaya lebih mudah dikelola. Tika membeku. Balik nama? Tapi Mas, itu kan atas nama almarhum ayah. Itu harta keluarga, bukan milik pribadi. Justru itu, sela Bu Ratna tajam. Kamu kan sudah menikah, jadi otomatis harta kamu ya harta suami. Jangan sok pelit begitu. Lagian, Ari yang kerja siang malam, kamu cuma di rumah. Aku cuma di rumah karena kalian yang melarang aku bekerja. Bu, jawab Tika pelan tapi tegas. Tatapan Bu Ratna membara. Kamu berani melawan aku? Hah? Ari berdiri, menghampiri Tika. Wajahnya dekat sekali, nadanya menekan. Dengar ya, Tik. Kalau kamu masih cinta sama aku, tanda tanganin surat ini. Aku cuma butuh tanda tangan kamu biar semua lancar. Setelah itu, kita bisa hidup tenang. Tika menatap lembaran itu, surat balik nama seluruh aset ayahnya. Rumah, tanah, rekening, semua. Tangannya gemetar. Ia tahu, jika ia tanda tangan, maka semuanya akan lenyap darinya selamanya. Mas, suaranya bergetar, ayahku kerja keras seumur hidup buat semua ini. Aku nggak bisa seenaknya kasih ke orang lain. Itu bukan hak kita sepenuhnya. Ari mendengus kasar. Berarti kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Bukan begitu, Mas. Tamparan keras mendarat di pipi Tika. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Bu Ratna tersenyum puas, seolah menunggu momen itu terjadi. Sudah dari dulu aku bilang, perempuan ini nggak tahu diri, gumamnya sinis. Air mata Tika jatuh. Ia memegang pipinya, tapi sorot matanya tetap kuat. Ia tidak akan menyerah. Kalau kamu mau ambil semua ini, silakan. Tapi aku tidak akan tanda tangan. Aku lebih rela kalian pergi dari rumah ini. Ari menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Berani kamu usir aku? Ini rumah kita. Bukan, Mas, jawab Tika tegas. Ini rumah peninggalan ayahku. Dan aku masih pemilik sahnya. Hening sesaat. Lalu terdengar suara Bu Ratna tertawa pelan. Kita lihat aja, Tika. Kamu pikir kamu bisa bertahan sendirian di rumah sebesar ini? Tanpa Ari? Tanpa uang? Tanpa keluarga? Dunia nggak semudah itu, nak. Sejak hari itu, perang dingin di rumah itu makin panas. Ari mulai jarang pulang, katanya sibuk kerja. Tapi Tika tahu ia sering terlihat di kafe bersama seorang perempuan muda berpakaian mewah. Sementara Bu Ratna mulai membawa keluarganya yang lain, adik-adik Ari, untuk tinggal di rumah itu dengan alasan bantu-bantu. Dalam waktu seminggu, rumah besar itu sudah penuh dengan orang asing yang bertingkah seperti pemiliknya. Mereka mengacak-acak isi rumah, memakai perhiasan peninggalan Ibu Tika, bahkan membuka lemari pribadinya tanpa izin. Suatu malam, Tika mendapati adik Ari mengambil gelang emas dari kamar almarhum ayahnya. Jangan diambil. Itu peninggalan ayahku.
Seru Tika sambil menahan tangannya. Ah, cuma gelang aja. Kan sekarang rumah ini milik keluarga Ari. Jawabnya dengan nada menantang. Tika menatap kosong. Dadanya sesak. Ia merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Semua hasil kerja keras ayahnya perlahan dirampas orang-orang serakah yang menumpang di bawah atap yang sama. Namun malam itu juga, di tengah isak tangisnya, Tika kembali teringat pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Jaga warisan ini baik-baik, nak. Bukan karena nilainya, tapi karena di dalamnya ada kehormatan keluarga kita. Jangan biarkan siapapun merampasnya. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Tika, membangkitkan sesuatu yang lama tertidur, keberanian. Ia menatap cermin, wajahnya masih memar, tapi matanya kini penuh tekad. Baik, Pak. Aku janji, aku akan lawan mereka. Sekalipun aku harus berdiri sendirian. Dan sejak malam itu, Tika mulai diam-diam mengumpulkan bukti, mencari cara, dan menyusun rencana untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Meski ia tahu, badai yang akan datang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Tika. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan seperti biasa. Meski seringkali tidak ada satupun yang menghargai. Bu Ratna masih memandangnya seperti pembantu. Sementara Ari sudah jarang pulang, bahkan kadang berminggu-minggu tak menampakkan wajah. Namun justru dalam keheningan itulah, Tika mulai berubah. Ia sadar bahwa tangisan tidak akan menyelesaikan apapun. Ia tak lagi bisa hanya duduk dan pasrah melihat rumah dan harta peninggalan ayahnya dijarah pelan-pelan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Pagi itu, setelah semua pergi, Bu Ratna ke pasar, dan para saudara iparnya keluar, Tika duduk di ruang kerja almarhum ayahnya. Ruangan itu kini berdebu dan penuh tumpukan kertas lama. Tapi di balik semua itu, tersimpan kenangan dan rahasia yang selama ini belum sempat ia sentuh. Ia membuka laci meja kerja ayahnya, menyingkirkan beberapa dokumen lama, hingga menemukan sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tangan ayahnya. Untuk Tika bila aku sudah tiada. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ia menemukan surat tulisan tangan sang ayah serta beberapa lembar dokumen resmi. Isi surat itu membuat air matanya menetes pelan. Nak, jika kau membaca ini, berarti ayah sudah tidak ada. Ketahuilah, ayah sudah menyiapkan segalanya agar kau tidak mudah dijatuhkan oleh siapapun. Semua aset atas nama perusahaan, tanah, dan rekening, sudah ayah alihkan kepadamu melalui notaris pribadi ayah, Pak Herman. Jangan takut, semua legal dan aman. Tapi, jangan ceritakan pada siapapun. Ada banyak orang yang bisa berubah karena harta. Tika menutup mulutnya, terisak haru. Ia sadar, ayahnya sudah memikirkan segalanya. Warisan itu ternyata belum sepenuhnya diketahui oleh Ari dan Bu Ratna. Mereka hanya tahu soal rumah besar dan sebagian rekening tabungan, tapi aset utama perusahaan dan tanah warisan besar masih aman atas namanya. Hari itu, tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa melawan secara terbuka. Ari dan ibunya licik, dan jika mereka tahu tentang dokumen itu, mereka pasti akan berbuat lebih jahat. Maka Tika memilih untuk bangkit dalam diam. Ia mulai membersihkan ruangan kerja ayahnya setiap hari, berpura-pura hanya mengenang masa lalu. Padahal sebenarnya ia sedang meneliti dokumen-dokumen bisnis yang pernah dijalankan ayahnya. Ia menemukan banyak hal, catatan keuangan, surat perjanjian, hingga kontak rekan kerja lama ayahnya. Salah satunya Gita, sekretaris lama yang dulu sangat dipercaya ayahnya. Suatu sore, Tika memberanikan diri menelepon nomor lama Gita yang ia temukan di antara tumpukan dokumen. Suaranya bergetar ketika mendengar nada sambung. Halo, selamat sore. Ini dengan Gita? Suara di ujung sana terdengar ramah, namun agak kaget. Iya, betul. Ini siapa ya? Saya Tika, putri dari Pak Rendra. Hening sesaat, lalu terdengar suara lembut yang menahan tangis. Ya Tuhan, Tika, kamu sudah besar. Nak, aku dengar kabar ayahmu meninggal, aku sangat berduka. Ada apa, Nak? Tika menarik napas dalam. Bu Gita, aku butuh bantuan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi semua orang di rumahku sekarang ingin mengambil warisan ayah. Aku sendirian. Tapi ayah meninggalkan beberapa dokumen, dan aku menemukan nama ibu di sana.
Ya, betul. Aku sekretaris ayahmu selama 15 tahun. Aku tahu banyak tentang aset-asetnya. Bahkan, sebelum ayahmu meninggal, beliau sempat menelponku. Katanya, kalau ada apa-apa dengan Tika, aku harus bantu. Air mata Tika kembali jatuh. Jadi, ibu tahu tentang warisan itu. Sebagian besar. Ada aset yang ayahmu simpan di bawah nama perusahaan, dan semua atas nama kamu. Tapi kamu harus hati-hati, jangan beritahu siapapun. Banyak yang ingin menjatuhkanmu. Tika mengangguk meski Gita tak bisa melihat. Ibu Gita, aku ingin belajar. Aku ingin paham bisnis yang ayah jalankan, supaya aku bisa kelola sendiri. Aku nggak mau orang lain rampas kerja keras ayah. Suara Gita terdengar tegas dan hangat. Itu semangat yang ayahmu mau, Nak. Baiklah, mulai besok datanglah ke kantor lama perusahaan di Jalan Raya Sudirman, jam 10. Kita bicara di sana, diam-diam saja. Jangan sampai ada yang tahu, terutama suamimu. Dan sejak hari itu, kehidupan Tika berubah. Setiap pagi ia pura-pura pergi berbelanja ke pasar, padahal ia pergi menemui Gita untuk belajar tentang manajemen, akuntansi, dan pengelolaan aset. Gita mengajarinya cara mengamankan rekening, memahami hukum waris, dan bahkan memperkenalkannya pada notaris yang memegang surat wasiat asli ayahnya. Di balik kesunyian, Tika pelan-pelan bangkit menjadi sosok yang kuat, sabar, dan cerdas. Ia tak lagi perempuan yang hanya menangis karena kehilangan, tapi kini seorang wanita yang mulai memahami kekuatan dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah, Bu Ratna mulai curiga. Ia merasa ada yang aneh. Tika terlihat lebih tenang, tidak lagi mudah ditakut-takuti. Bahkan beberapa kali Tika menjawab dengan tenang setiap kali Bu Ratna mengancam. Apa kamu pikir kamu bisa sembunyi dari aku? Hah? Bentak Bu Ratna suatu malam. Tika hanya menatapnya dengan senyum tipis. Saya cuma menjalankan amanah ayah saya, Bu. Senyum itu membuat Bu Ratna kesal setengah mati. Ia tahu, Tika menyimpan sesuatu. Tapi Tika tak peduli lagi. Ia tahu badai baru akan datang, tapi kini ia siap. Ia sudah tak lagi menjadi korban. Ia sedang menyiapkan langkah untuk membalik keadaan. Dalam kesunyian malam, Tika menatap foto ayahnya di ruang kerja. Pak, aku janji. Mereka akan menyesal sudah meremehkan aku. Dan di balik cahaya redup lampu meja, tampak seberkas keteguhan di mata Tika, tanda bahwa perlawanan dalam diam baru saja dimulai. Di balik senyum manis dan ucapan manis yang sering terucap di meja makan, Rizal dan Bu Ratna merancang langkah baru. Mereka tak lagi segan-segan, kerakusan sudah membakar akal sehat. Setelah beberapa kali usaha halus gagal, menekan Tika agar menandatangani dokumen, memasukkan saudara-saudara untuk menguasai isi rumah, kini mereka butuh cara yang lebih rapi, memanfaatkan celah hukum yang mereka kira masih ada, dan menekan orang-orang di luar lingkaran keluarga yang dianggap lemah. Pagi itu, rumah terasa dingin seperti biasanya. Rizal pulang dengan raut wajah yang berbeda. Tidak lagi hanya kecewa atau kasar, melainkan terencana. Di tangannya sebuah kopi dan sebuah map kecil berisi beberapa lembar kontrak. Di ruang makan, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah puas. Kita harus bersih-bersih. Nak, kata Bu Ratna sambil membuka map. Surat itu harus berpindah. Kalau perlu, kita pakai jasa notaris lain, notaris yang bisa membantu, mempercepat proses. Jangan kasih kesempatan ke perempuan itu untuk mengasah lagi siasatnya. Rizal mengangguk. Aku sudah telepon Andi. Dia kenal seorang notaris swasta yang bisa memberi solusi. Kita akalin balik nama sebagian aset ke perusahaan fiktif yang aku kontrol. Setelah itu, jual perlahan, uangnya kita pindah ke rekening lain. Siapa yang berani melawan kalau nggak ada bukti langsung? Rencana mereka licin, mereka lupa satu hal penting. Hendra bukan sekadar punya rumah dan rekening. Ayah Tika mengerti betul watak manusia, dan sudah mempersiapkan langkah-langkah legal yang tidak mudah ditembus. Tika, yang kini bangkit tapi masih menyimpan 1000 rencana, diam-diam membaca gelagat itu dari kejauhan. Sementara Rizal dan Bu Ratna berkutat dengan kompromi-kompromi gelap, Tika setiap hari bertemu Gita dan Pak Hadi, notaris lama yang dipercaya ayahnya. Mereka merancang kontra yang tak berbunyi tetapi tepat sasaran. Bukan balas dengan kebencian, tapi dengan hukum, bukti, dan strategi.
Langkah pertama adalah memastikan aset inti benar-benar berada di bawah perlindungan hukum yang tak bisa ditarik begitu saja. Di ruang kerja lama, Tika dan Gita menelaah kembali salinan akta perusahaan, daftar pemegang saham, serta perjanjian waris yang ditandatangani Hendra. Pak Hadi dengan tenang menunjukkan pasal demi pasal yang selama ini jadi pagar pengaman. Terus tertutup, perjanjian prawarisan, dan akun escrow yang hanya bisa dibuka dengan persetujuan dua pihak tertentu. Semua itu bukan sekadar kata di kertas. Itu adalah tembok hukum yang kokoh. Ada dua hal yang harus kita lakukan sekarang, ujar Pak Hadi sambil menandai halaman demi halaman. Pertama, kita harus buat perintah pembekuan sementara terhadap semua transaksi yang dicurigakan atas nama rumah dan beberapa aset yang mereka coba alihkan. Kedua, kita perlu mengumpulkan bukti bahwa ada upaya pemindahan aset secara curang, tanda tangan palsu, tekanan psikologis, atau perjanjian sepihak. Kalau bukti-buktinya kuat, kita ajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan penetapan sita jaminan. Itu membuat mereka tak bisa menggerakkan selembar pun surat tanah atau rekening. Tika menatap dokumen yang ditunjukkan Pak Hadi, jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Lakukan, Pak. Tapi lakukan diam-diam. Jangan sampai Rizal atau ibunya curiga. Kalau tahu, mereka akan mengobrak-abrik bukti. Gita mengangguk. Kita juga panggil beberapa saksi yang dulu bekerja dengan ayah, admin kantor, akuntan lama, dan pimpinan keamanan. Mereka bisa menjadi saksi kuat bahwa beberapa dokumen yang mereka pakai itu hasil rekayasa. Sementara rencana hukum disusun, Rizal bergerak ke arah lain. Ia mencari uang cepat. Terpaksa. Karena di balik rencana besar, ia sadar utang-utangnya menumpuk. Selama ini ia menutupi lubang-lubang itu dengan pinjaman kecil demi pinjaman kecil. Kini, dengan akses yang terancam, ia jadi panik. Ia menghubungi broker lama yang pernah menawarkan proyek cepat kaya. Proyek modal besar tapi berisiko tinggi. Mereka setuju. Sebagian harta cair akan dipinjamkan ke proyek itu, dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Di malam yang sama, ketika Rizal dan Bu Ratna merayakan kesepakatan gelap mereka di sebuah kafe di pinggir kota, ada pesan masuk ke email Rizal. Sekilas, ia tak terlalu memedulikan. Namun di antara cacatan transaksi yang masuk, ada satu notifikasi yang membuat wajahnya pucat. Permohonan administratif dari kantor notaris pusat, suatu permohonan pembekuan sementara aset yang diajukan oleh seorang notaris bernama Hadi atas nama ahli waris yang sah. Rizal berusaha menutup layar laptop dengan kasar, tapi Bu Ratna sudah melihat. Ada apa? Tanya Bu Ratna, cemas sekaligus marah. Itu cuma salah kirim, Bu. Bukan urusan kita. Rizal berdalih. Namun matanya sudah tak bisa bohong. Ketakutan mengintip di sana. Kembali di rumah, Tika tidak tinggal diam. Ia meminta Gita mengontak beberapa karyawan lama perusahaan ayahnya yang masih setia. Satu persatu mereka dimintai keterangan dan surat pernyataan. Ada bukti transfer gelap yang pernah dilakukan oleh akun-akun yang kini dicurigai Rizal kontrol, bukti yang dikumpulkan diam-diam oleh seorang mantan bendahara yang tak ingin diperalat. Ada pula rekaman pertemuan di sebuah restoran yang memperlihatkan Rizal berbicara dengan salah satu broker tentang pemindahan aset. Setelah semua bukti terkumpul dalam map rapi, Pak Hadi mengajukan permohonan darurat ke pengadilan negeri. Permintaan penetapan sita jaminan atas beberapa aset bergerak dan tidak bergerak yang diduga dimanipulasi, serta permintaan penyelidikan atas kemungkinan pemalsuan tanda tangan. Permohonan itu dilengkapi pernyataan saksi, salinan bukti transfer, dan referensi hukum yang tak bisa diabaikan. Sehari setelah permohonan diajukan, sebuah surat resmi tiba di rumah. Notifikasi administratif bahwa beberapa rekening dan surat tanah telah dibekukan sementara oleh perintah pengadilan. Surat itu ditempelkan di pintu masuk admin bank yang biasa dipakai keluarga, dan notifikasi lain masuk ke email notaris yang selama ini menjadi teman para pengacau. Kabar itu seperti petir di siang bolong untuk Rizal dan Bu Ratna. Mereka terperangah, marah, panik. Di satu sisi mereka tahu ada orang yang menyerang balik. Di sisi lain, mereka juga semakin gelisah karena utang menunggu, tagihan menumpuk, dan rencana jangka pendek mereka buyar. Siapa yang berani? Geram Rizal sambil meninju meja. Matanya merah, nafasnya terseret. Siapa yang ngurusin ini? Di saat yang sama, Tika berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya tenang, tetapi di matanya ada pijar yang tak bisa disembunyikan. Bukan kebencian kotor, melainkan keteguhan. Ia menatap suaminya yang kini tampak begitu lelah. Aku, kata Tika pelan.
Aku yang menempuh jalur hukum. Karena aku tidak mau orang yang mencintai uang lebih dari manusia menang. Karena aku berjanji menjaga amanah ayah. Rizal menatapnya, mulutnya ternganga di antara kemarahan dan malu. Bu Ratna membentak, namun suaranya pecah oleh fakta. Hukum sudah berbicara, dan fakta itu lebih berat dari semua tipu daya mereka. Malam itu, di balik pintu kamarnya, Rizal menangis dalam-dalam untuk pertama kali. Bukan karena kehilangan harta, tetapi karena kehilangan kendali. Ia mulai sadar, perlahan namun pasti, bahwa tindakan serakahnya membuka pintu kehancuran yang tak mudah ditutup. Sementara itu, di luar jendela, hujan turun pelan. Titik-titik airnya seperti ketukan pelan. 1, 2, 3, lambang ritme perubahan. Tika menatap halaman rumah yang pernah menjadi saksi tawa almarhum ayahnya, dan mengingat pesan terakhir, lindungi warisan, tapi jangan jadi kejam karena itu. Di ruang lain, sebuah amplop berisi kopian perintah pembekuan itu tiba di kantor broker yang selama ini menolong Rizal. Pesan tanpa nama yang membuat broker itu terdiam. Ia tahu, jika masalah hukum ini berlanjut ke ranah pidana, semua orang yang terlibat akan ikut terseret. Disinilah benih kehancuran Rizal mulai tumbuh, pelan namun pasti. Dan di dasar jiwa Tika, tekad itu mengeras. Ia akan memakai hukum, akal, dan kebijaksanaan, bukan pembalasan yang kejam, untuk melindungi apa yang menjadi amanah. Namun ia juga tahu, langkah ini belum akhir. Balasan yang paling besar mungkin belum terlihat, dan orang-orang serakah biasanya tak berhenti pada satu taktik. Di ujung bab ini, sebuah pesan anonim tiba ke ponsel Rizal. Semua yang kau ambil dengan cara kotor akan dipertanggungjawabkan. Siapkanlah jawaban. Rizal menatap layar kosong. Di kepalanya hanya satu kata yang berputar-putar, penyesalan. Pagi itu, suasana rumah besar keluarga mertua Tika yang dulu selalu ramai kini terasa tegang dan aneh. Udara yang biasanya diisi dengan suara tawa pura-pura manis dari Sinta dan ibunya, Buati, kini berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik curiga. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam keluarga itu. Sesuatu yang Tika tahu pasti akan segera runtuh. Tika menatap dari kejauhan lewat layar laptopnya. Ia sedang di ruang kerjanya di apartemen barunya, sambil memantau pergerakan bisnis keluarga suaminya yang kini diam-diam ia kuasai lewat tangan kanan kepercayaannya, Rendra. Semua rencana yang telah ia susun selama berbulan-bulan mulai membuahkan hasil. Beberapa dokumen penting milik perusahaan milik mertua sudah ia peroleh dengan legal, karena ternyata sebagian sahamnya memang hak milik Tika, warisan dari ayahnya yang dulu diam-diam berinvestasi dalam bisnis keluarga itu. Selama ini, mereka tidak tahu bahwa sebagian besar aset perusahaan yang mereka banggakan sebenarnya berdiri di atas modal milik keluarga Tika. Dan kini, ketika Tika mulai membuka fakta itu sedikit demi sedikit, kebohongan demi kebohongan mulai terbongkar. Bu, ini benar, ya? Ada saham 35% atas nama almarhum Pak Arman? Kok baru ketahuan sekarang? Tanya seorang pegawai keuangan dengan wajah panik di ruang rapat besar. Buati yang selama ini berlagak sebagai penguasa tunggal menegang. Apa maksudmu? Gak mungkin, serunya keras. Namun ketika dokumen asli ditunjukkan, lengkap dengan tanda tangan notaris dan arsip legal yang tak bisa disangkal, wajahnya langsung pucat. Di seberang meja, Dani, suami Tika, terdiam. Ia tampak gugup, tangannya menggenggam ujung meja hingga buku-bukunya memutih. Ini pasti ulah Tika, gumamnya lirih, namun penuh kebencian bercampur takut. Ya, Dani tahu, hanya Tika yang mampu melakukan semua ini. Beberapa hari kemudian, berita mengenai kepemilikan saham itu mulai tersebar di media bisnis lokal. Nama Tika, yang dulu mereka usir dengan hinaan, kini muncul sebagai pemegang saham sah dan salah satu pemilik utama. Kantor perusahaan mendadak kacau. Beberapa klien besar mulai mundur, karena takut bekerja sama dengan perusahaan yang sedang bermasalah hukum dan kepemilikan. Sementara itu, Tika duduk di ruang kerja apartemennya yang mewah, menatap layar laptop dengan senyum tenang. Kalian kira aku lemah. Tapi sekarang, lihat siapa yang mengendalikan semuanya, bisiknya pelan. Rendra masuk membawa map. Bu Tika, semua sudah sesuai rencana. Rekening perusahaan mereka mulai dibekukan untuk audit. Dan satu lagi, properti yang dulu mereka ambil dari ibu, rumah besar itu, akan segera ditarik karena surat warisannya sah atas nama ibu. Tika tersenyum tipis, menatap keluar jendela.
Biarkan mereka merasakan sedikit demi sedikit apa yang dulu mereka buat aku rasakan. Jangan buru-buru. Aku mau mereka jatuh, tapi dalam kesadaran penuh bahwa mereka sendiri yang menggali lubang itu. Malamnya, di rumah keluarga Dani, keadaan benar-benar berantakan. Bu Wati menangis di ruang tamu, sementara Dani mondar-mandir menelpon seseorang dengan suara tinggi. "Kenapa semua ini bisa terjadi?" teriak Dani, melempar ponselnya ke sofa. Sinta, adiknya, hanya menunduk sambil berkata pelan, "Mas, mungkin memang salah kita dulu. Kak Tika cuma balas dendam." "Dendam?" Dani menatapnya dengan mata merah. "Dia hancurin semua. Aku kehilangan kontrak, mobil ditarik, dan sekarang rumah juga mau disita. Itu bukan balas dendam, itu penghancuran." Namun, di sisi lain kota, Tika justru menutup matanya di kursi balkon apartemen, menikmati tiupan angin malam. Dalam hatinya, ia tidak merasa puas, bukan karena harta, tapi karena luka yang ia tanggung selama ini masih terasa. Ia tahu, kejatuhan mereka baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan memastikan bahwa setiap keping kehancuran mereka disertai kesadaran penuh bahwa dulu, merekalah yang memulai semuanya. Hari itu, hujan turun deras membasahi kota. Air mengalir deras di jalanan, seperti hendak menghapus semua jejak masa lalu yang penuh dosa. Di sudut kota Jakarta, di sebuah rumah besar yang kini tampak suram dan berantakan, Dani duduk di ruang tamu dengan wajah hancur. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, dan matanya sembab. Di hadapannya, ibunya, Bu Wati, terisak dengan tubuh menggigil. Rumah yang dulu megah kini terasa kosong. Perabotan banyak disita, beberapa karyawan pergi karena gaji tak dibayar, dan surat penyitaan menempel di pagar depan. Semua harta yang dulu mereka sombongkan kini lenyap seolah ditelan bumi. Bu Wati menangis terseduh. "Dani, semua ini salah Mama. Mama yang dulu nyuruh kamu ninggalin Tika. Mama yang hina dia, usir dia, bilang dia cuma numpang hidup." Suaranya parau. Padahal, ternyata dialah yang punya segalanya. Dani menunduk, tangannya menutupi wajah. Ia tak bisa lagi menahan rasa sesal yang mencabik dada. "Aku bodoh, Ma. Aku terlalu nurut sama Mama. Aku pikir Tika itu cuma perempuan kampung yang beruntung nikah sama aku. Tapi ternyata, dia lebih dari siapapun di rumah ini." Bu Wati menggenggam tangan anaknya, tapi air matanya tak henti jatuh. Kalau saja Mama bisa minta maaf langsung ke dia. Namun Dani hanya terdiam. Karena ia tahu, Tika bukan lagi perempuan lemah yang bisa mereka datangi begitu saja. Kini, ia adalah pemegang kekuasaan atas hidup mereka. Sementara itu, di apartemen mewah lantai 30, Tika duduk di depan jendela besar. Ia menatap langit yang kelabu, ditemani secangkir teh hangat. Rendra, asistennya, datang membawa sebuah map. "Bu, keluarga Bu Tika, maksud saya, keluarga Pak Dani, datang ke kantor pagi ini. Mereka minta bertemu." Tika mengangkat wajahnya perlahan, ekspresinya datar. "Untuk apa?" Rendra menatapnya dengan hati-hati. "Mereka bilang ingin meminta maaf. Katanya, mereka sudah kehilangan segalanya dan hanya ingin bicara baik-baik." Tika terdiam lama. Matanya memandang keluar jendela, menatap gemerlap lampu kota yang samar tertutup hujan. Dalam hatinya, pertempuran antara luka dan belas kasih mulai muncul. Namun suara masa lalu kembali bergema. Saat ia diusir dengan hinaan, saat suaminya menganggapnya beban, dan saat mertuanya menyumpahinya tak akan pernah sukses. Semua itu masih jelas. Terlalu jelas. Ia menegakkan tubuh. "Aku tidak punya waktu untuk mereka. Kalau mereka ingin bicara, suruh mereka ke pengadilan. Di sana tempat yang cocok untuk menghadapi akibat dari perbuatan sendiri." Rendra mengangguk pelan. "Baik, Bu." Setelah Rendra pergi, Tika menatap cermin di hadapannya. "Dulu aku minta pengertian, mereka memberi hinaan. Sekarang mereka minta maaf, tapi aku hanya bisa memberi keadilan," gumamnya lirih. 2 hari kemudian, Dani dan Bu Wati benar-benar datang ke kantor pusat perusahaan. Mereka berdiri di lobi, mengenakan pakaian sederhana. Semua orang menatap mereka heran. Mantan pemilik yang kini datang sebagai orang kalah. Ketika pintu lift terbuka, Tika keluar dengan langkah anggun. Blazer putihnya menambah wibawa,
Rambut hitam panjangnya terurai rapi. Para staf langsung menunduk memberi salam. Dani tertegun, matanya tak lepas dari Tika. Tika. Suaranya bergetar. Tika berhenti sejenak, menatap mereka dengan ekspresi datar. Ada urusan apa kalian di sini? Buati melangkah maju, menunduk dalam-dalam. Tika. Maafkan Mama, Nak. Mama hilaf dulu. Mama gak tahu kalau kamu selama ini begitu baik, begitu sabar. Namun Tika tidak menjawab. Matanya menatap dingin, seolah menembus masa lalu. Kalian datang bukan untukku. Kalian datang karena kehilangan segalanya. Kalau saja aku masih miskin, kalian pasti tetap menginjakku, kan? Dani terdiam. Wajahnya penuh penyesalan. Aku memang salah. Aku bukan suami yang baik. Aku butuh kamu lagi, Tik. Aku janji bakal berubah. Kita bisa mulai dari nol lagi. Tika tersenyum tipis. Senyum yang menenangkan namun menusuk. Mulai dari nol? Maaf, aku tidak pernah turun serendah itu lagi. Ucapan itu membuat Dani terpaku. Ia menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tika melangkah melewati mereka dengan tenang, tanpa menoleh sedikit pun. Setiap langkahnya terdengar mantap dan berwibawa. Ia sudah menang, bukan karena kekayaan, tapi karena ia berhasil bangkit tanpa harus menjadi seperti mereka. Malamnya, Buati jatuh sakit. Dani merawatnya dengan seadanya di rumah kontrakan kecil. Tak ada lagi pembantu, tak ada kemewahan, hanya sisa-sisa penyesalan yang menghantui tiap malam. Sementara Tika duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang cerah. Di tangannya, sebuah foto lama ia genggam. Foto dirinya bersama Dani dan Buati, di masa mereka masih lengkap dan bahagia. Air matanya menetes perlahan. Aku sudah maafkan kalian, tapi aku tak bisa kembali, bisiknya. Ia menatap bintang, tersenyum lembut. Ayah, aku sudah menepati janji. Aku kuat, dan aku tidak kalah. 3 tahun telah berlalu sejak badai itu reda. Dunia seolah berputar ke arah yang baru, tenang, matang, dan damai. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar sebuah rumah bergaya minimalis yang berdiri di tepi danau. Rumah itu tak semewah warisan ayahnya dulu, namun penuh ketenangan dan cinta yang tulus. Di taman belakang, Tika sedang menyiram bunga dengan wajah cerah. Senyumnya lembut, matanya bersinar seperti seseorang yang telah menemukan arti kebahagiaan sejati. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambut hitamnya diikat rapi. Dari arah rumah, terdengar suara riang seorang anak kecil. Mama! Mama, burungnya terbang lagi. Tika menoleh dan tertawa. Iya, sayang. Burungnya bebas, sama seperti Mama sekarang. Anak kecil itu berlari memeluknya. Gita, putri kecil hasil pernikahan singkat Tika dan Dani yang kini hidup bersamanya. Gita tumbuh ceria, penuh kasih sayang, jauh dari konflik dan keserakahan yang dulu menghancurkan keluarga mereka. Beberapa kilometer dari sana, di gang sempit sebuah perkampungan padat, Dani kini hidup sederhana. Ia bekerja sebagai sopir ojek online, berjuang menafkahi ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Setiap kali melewati papan iklan besar bertuliskan, perusahaan Tika Group, untuk masa depan yang lebih baik, dadanya terasa sesak. Kadang, di lampu merah, ia memandangi iklan itu lama-lama. Bukan karena iri, tapi karena sadar, ia pernah memiliki seseorang yang begitu tulus, tapi ia sendiri yang melepaskannya karena keserakahan. Kalau saja waktu bisa diulang, bisiknya lirih. Buati yang kini duduk di kursi roda, tinggal bersama Dani. Setiap hari ia menatap jendela dengan mata sayu, menunggu kabar dari Tika. Namun yang datang hanya paket berisi obat dan kebutuhan harian. Tanpa surat, tanpa nama pengirim, tapi mereka tahu, hanya Tika yang masih peduli, diam-diam. Sore menjelang malam, Tika duduk di beranda bersama Gita. Angin danau bertiup lembut, membawa aroma damai. Kenapa Mama suka sekali lihat langit? Tanya Gita polos. Tika tersenyum, menatap langit jingga yang mulai temaram. Karena di sana Mama merasa ayahmu dan kakek selalu melihat kita dari atas sana. Jawabnya lembut. Gita menyandarkan kepala di pangkuan ibunya. Mama bahagia sekarang. Tika menatap wajah kecil itu, mata yang mirip dirinya, polos dan hangat. Bahagia sekali, sayang.
Karena Mama sudah belajar satu hal penting. Ia berhenti sejenak, lalu menatap jauh ke Cakrawala. Bahwa balas dendam tidak perlu dilakukan dengan kebencian. Cukup dengan keberhasilan dan hati yang tenang. Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik danau, seolah ikut menutup lembaran lama kehidupan Tika. Air mata haru menetes di pipinya, bukan karena luka, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Terima kasih, Ayah, bisiknya pelan. Aku sudah menjaga warisanmu, bukan dengan harta, tapi dengan keteguhan hati. Gita memeluk ibunya erat, dan di tengah senja yang memudar, keduanya larut dalam kehangatan sederhana. Sebuah bukti bahwa setelah hujan badai berlalu, selalu ada pelangi yang menanti mereka yang sabar dan tulus.